too. I remember fleeting times when we watched the sparks so fire. Now I don't know you, you don't know me too. Halo guys, hello everyone. Halo semua mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah atau tugas akhir. Nah, kenapa aku bilang begitu? Karena konten ini utamanya saya tujukan kepada mahasiswa tingkat akhir yang sedang mengerjakan skripsi. Kenapa? Karena kali ini saya akan membahas mengenai kerentanan mahasiswa dalam mengalami stres akademik menjelang tugas akhir, dan juga mungkin saya sedikit memberikan tips and tricks bagaimana pengalaman saya dulu ketika saya mengalami hal yang serupa dengan teman-teman mahasiswa sekalian. Dan juga saya juga akan membagikan tips bagaimana saya dulu mengatasi masalah-masalah yang saya alami dalam menghadapi tugas akhir. Oleh karena itu, ikuti terus konten saya sampai habis. Mungkin konten ini akan berguna buat kalian, dan semoga memang berguna, dan semoga kalian senang dengan apa yang saya sajikan. Dan jangan lupa, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan juga jangan lupa klik like, dan jangan lupa komen kira-kira kedepannya saya akan membuat konten apa. Itu adalah bentuk request kalian yang nantinya akan saya pertimbangkan untuk saya gunakan sebagai tema konten saya yang akan datang. Guys, seperti kita ketahui ya, bahwa skripsi itu menjadi ketakutan sendiri bagi mahasiswa tingkat akhir. Sebenarnya kenapa harus takut? Kan itu kewajiban ya. Tapi kenyataannya saya dulu juga pernah mengalami hal yang sama kok, dan itu manusiawi. Dan kita juga tahu bahwa untuk memperoleh tingkat sarjana S1, setiap mahasiswa memang diwajibkan untuk mengerjakan skripsi. Kenapa saya hanya menekankan pada skripsi? Karena biasanya kalau sudah S2 itu kita ada tesis, dan S3 ada disertasi, itu kita sudah biasa karena kita sudah mengalami pengalaman berharga kita di S1, yaitu ketika mengerjakan skripsi. Jadi kalau misalnya kalian belum tahu kenapa tadi saya mengatakan stres akademik, nah sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan stres akademik itu? Jadi guys, stres akademik itu merupakan persepsi terhadap frustasi, maksudnya persepsi suatu individu atau seorang individu terhadap frustasi, konflik, tekanan, dan juga kecemasan akademik. Dan stres akademik ini biasanya disebabkan oleh suatu kondisi yang menuntut dan menekan mahasiswa dalam bentuk stresor akademik. Dalam hal ini, bentuk stresor akademik itu bisa dalam bentuk skripsi, tugas akhir, serta tuntutan orang tua atau dosen untuk segera lulus. Pernah nggak sih kayak gitu? Kamu harus segera lulus ya, kalau misalnya nggak lulus, nanti kamu akan bayar lagi, itu kata orang tua gitu kan. Kalau kata dosen, udahlah cepetan lah, kalian cepat lulus deh, biar saya nggak ketemu lagi. Mungkin kalian ada kali ya dosen yang kayak gitu, kalau saya sih enggak ya. Oke. Ketika seseorang dikatakan seperti itu, saya bisa merasakan loh, itu mahasiswa akan sangat terbebani. Dan ketika terbebani, itu tergantung mental mahasiswa. Ada orang yang mentalnya dia bagus ya, ketika dia terbebani dia makin kayak semangat gitu kan, semakin termotivasi untuk segera menyelesaikan tugas akhirnya. Tapi ada juga orang yang ketika dia dikasih beban, dia makin down, malah makin gak bagus gitu loh mentalnya. Dan itu yang akan saya bagikan tipsnya kepada kalian semua. Jadi guys, banyak sekali faktor eksternal dan juga internal yang dapat memicu stres akademik ini. Nah, tentunya pada mahasiswa ya,
Untuk faktor internal itu diantaranya adalah kewajiban untuk menyelesaikan skripsi, terus bisa juga kesulitan dalam menyelesaikan penelitian, misalnya, datanya susah nih, terus begitu saya belum dapat responden nih, dan lain sebagainya. Hingga kesusahan lain ya yang kira-kira seperti menentukan topik skripsi. Skripsinya sudah ditentukan nih topiknya, tapi latar belakangnya salah, kita harus mulai lagi dari awal gitu, padahal kita sudah nulis sampai bab 3. Wah, itu saya juga pernah banget mengalami yang seperti itu. Lalu di sisi lain ada faktor eksternal juga. Faktor eksternalnya bisa dosen pembimbingnya susah ditemuin, ya kan? Bisa juga karena kesulitan dalam mencari subjek penelitian, ya kan? Itu kan faktor eksternal ya. Juga ya. Terus habis gitu hingga kekurangan finansial, karena memang tidak dipungkiri ya, ketika kita mencari data, mencari responden, wirawiri ke sana kemari, itu kan kita juga butuh duit ya, butuh transport, butuh akomodasi perjalanan, ketika kita lapar, misalnya kita harus makan dan lain sebagainya. Dan tahu nggak guys, sebenarnya ya stres akademik ini dapat berdampak pada munculnya masalah emosional ya bagi kalian gitu kan, para mahasiswa yang masih muda. Terus kecemasan, neurotik, tahu nggak, kalau neurotik itu sudah mengganggu saraf gitu kan, hingga depresi pada mahasiswa. Dan oleh karena itu masalah stres akademik ini sebenarnya perlu diperhatikan dengan baik agar gejala emosional dan kecemasan mahasiswa tingkat akhir dapat berkurang. Nah, untuk itu saya sebenarnya tergugah untuk membuat konten ini, karena saya sebagai dosen, sebagai pengajar, sebagai pendidik juga merasa saya berkewajiban agar mahasiswa saya, baik yang saya ajar atau enggak mahasiswa-mahasiswa saya di luar sana yang kebetulan melihat konten saya, agar tidak mengalami stres akademik. Yes. Sekarang saya akan bagikan berikut cara mengatasi stres akademik agar tidak terjadi stres akademik ya bagi kalian ya. Yang pertama, ini berdasarkan pengalaman saya nih. Ketika itu saya sudah banyak baca bahwa sebenarnya dan banyak mendengar lah pengalaman dari senior-senior bahwa yang menyebabkan skripsi mereka terlambat adalah A, B, C, D, E, F, G gitu. Mereka udah banyak bercerita. Sehingga dari pengalaman tersebut yang saya lakukan adalah saya melakukan manajemen waktu. Saya itu kan karena akuntansi ya, orangnya terbiasa gitu kan, mencatat terstruktur lah, terbiasa terstruktur. Sehingga apa yang saya akan lakukan itu saya catat di buku dan saya berikan kata-kata to do list gitu. Apa yang harus saya lakukan, kayak semacam buku agenda gitulah. Karena apa? Salah satu faktor yang menyebabkan tertundanya pengerjaan suatu skripsi itu adalah manajemen waktu yang buruk. Nah, itu kan. Makanya untuk mengatasi ini mungkin kita harus di-remind setiap waktu, setiap saat dengan membuat timeline pengerjaan skripsi yang kita harus rinci secara struktur. Misalnya pada hari ini saya akan memulai dari mengumpulkan jurnal gitu kan. Berapa banyak jurnal yang saya kumpulkan dan berapa hari waktunya. Terus misalnya 2 hari untuk mengumpulkan jurnal. Hari ketiga saya akan mulai memikirkan judul. Saya lihat dari isu-isu yang saya browsing dari internet gitu. 1 hari itu dilakukan. Terus baru itu hari keempatnya mulai mengetik bab 1 misalnya gitu dan lain sebagainya. Itu adalah timeline yang rinci dan terstruktur. Terus yang kedua, kita harus mencari dukungan sosial. Kenapa harus mencari dukungan sosial? Guys, biasanya orang itu stres itu karena dia nggak bisa ngomong sama orang. Artinya dia tidak bisa berbagi gitu loh. Jadi saran saya, ketika kalian stres dalam akademik, temuilah teman, temuilah sahabat, temuilah orang lain yang kira-kira dapat menjadi tempat berkeluh kesah sehingga stres kalian itu bisa berkurang. Dan sebenarnya kalau misalnya kita makin stres, kita makin gak bisa ngerjain apa-apa. Dan tetap aja akhirnya skripsi kita akhirnya juga tertunda. Yang tadinya harusnya kalian bisa lulus 4 tahun, mungkin bisa 5 tahun, 6 tahun dan sebagainya. Tapi na'udzubillah min dzalik ya, jangan sampai hal itu terjadi pada kalian. Saya harap pun juga begitu. Saya harap yang terbaik buat kalian. Lalu yang ketiga adalah aktif secara fisik. Nah, maksudnya aktif secara fisik ini kalian bisa
merubah energi negatif dalam diri kalian yang tadinya stres dirubah menjadi energi positif. Maksudnya energi positifnya bisa dengan cara berolahraga. Kalau misalnya kalian suka olahraga, atau bagi kalian yang suka jalan-jalan ke mall, nah itu jalan-jalan, puterin aja tuh mall itu. Kalau saya dulu kayak gitu, karena saya nggak suka olahraga, dan menurut saya itu adalah salah satu bentuk untuk merubah energi negatif menjadi energi positif, meskipun kita nggak harus belanja gitu ya. Terus yang keempat, kalian harus tidur yang cukup dan juga berkualitas, karena kadang-kadang tidurnya cukup tapi belum tentu berkualitas. Nah, kenapa? Karena ketika kalian itu nantinya ngerjakan terlalu ngedu gitu, istilahnya ngedu itu terlalu tekun banget gitu kan. Ini Bu, mumpung apa yang ada di pikiran saya itu mumpung lagi inspiratif banget nih, saya ngerjakan nih. Akhirnya kalian ngerjakan sampai larut malam, sampai pagi. Nah, itu akan menyebabkan pola tidur kalian juga terganggu, dan juga ketika kalian tidur di pagi hari akhirnya tidak berkualitas. Kenapa? Karena ketika kalian tidurnya pagi, kalian merubah pola tidur itu kan. Kalau misalnya pagi kan sudah mulai rame kan, jadi kita kan sedikit-sedikit bisa bangun gitu kan. Nah, itu menyebabkan pola tidur akhirnya tidak berkualitas. Akhirnya apa? Akhirnya akan merusak sistem saraf otak. Nah, ketika kalian ternyata harus menghadap dosen, mungkin kalian pusing gitu loh. Jadi kalian harus tetap menjaga pola tidur dengan tidur yang cukup dan juga berkualitas. Oke ya. Terus yang kelima, kalian harus mencoba teknik relaksasi. Nah, jadi sekarang itu malah ada yang namanya self hypnosis. Nah, self hypnosis itu sebenarnya apa? Itu adalah salah satu teknik yang paling sederhana yang bisa dilakukan di mana saja. Ya, bisa dilakukan dengan diri kita sendiri. Kalau saya itu karena saya orangnya imajiner ya, saya kira-kira mengimajinasikan dan memilih satu kata yang kira-kira maknanya positif banget, yang paling berarti. Misalnya, saya harus lulus untuk membanggakan kedua orang tua saya. Nah, kalian harus memilih salah satu kata-kata yang positif yang kalian tulis tuh di kertas. Nah, ketika kalian tulis di kertas, kalian tempel di tembok. Jadi itu adalah salah satu cara teknik self hypnosis. Secara tidak langsung ketika kalian lihat tembok, kalian ingat, oke, gue punya tujuan dan saya harus mencapai tujuan itu. Gitu. Itu adalah salah satu cara untuk self hypnosis yang saya lakukan ketika saya dulu berada pada posisi kalian sedang mengerjakan tugas akhir. Dan yang keenam, kalian jangan lupa selalu berpikir positif. Tahukah kalian bahwa pola pikir kalian itu dapat menentukan tingkat stres kalian? Maka coba lakukan eksperimen-eksperimen sederhana. Misalnya bisa dengan cara yang tadi, menulis kata-kata yang bijak, kata-kata yang bagus buat diri sendiri gitu, dan selalu memikirkan bahwa oke lah, ini adalah proses gitu. Memang gue harus laluin ini kok. Kalau misalnya kalian sudah sadar bahwa memang itu harus dilalui kalian dan juga dilalui pula orang-orang di luar sana, mungkin kalian akan lebih legowo menjalani apa yang sedang kalian jalani, sehingga kalian bisa menikmati prosesnya gitu. Dan yang ketujuh, yang terakhir, jangan lupa lebih meningkatkan ibadah dan selalu minta ya sama Allah. Kebetulan karena saya muslim, kalau kalian yang beragama selain Islam ya silakan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing, agar selalu dimudahkan, agar selalu diberi kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir. Nah, begitulah tadi tips saya agar teman-teman mahasiswa sekalian terhindar dari yang namanya stres akademik, dan semoga itu tidak terjadi ya dengan kalian para mahasiswa-mahasiswaku yang baik dan yang kusayangi. Begitu saja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.